Julaibib, begitu dia biasa dipanggil. Sebutan ini sendiri mungkin sudah menunjukkan ciri jasmani serta kedudukannya di antara manusia, kerdil dan rendahan. Julaibib, nama yang tak biasa dan tak lengkap. Nama ini tentu bukan dia sendiri yang menghendaki, tidak pula orang tuanya. Julaibib hadir ke dunia tanpa mengetahui siapa ayah dan yang mana bundanya. Demikian pula orang-orang. Semua tak tahu atau tak mau tahu tentang nasab Julaibib. Tak dikenal pula, termasuk suku apakah dia. Celakanya, bagi orang Yasrib tak bernasab dan tak bersuku adalah cacat kemasyarakatan yang tak terampunkan. Julaibib yang tersisih, tampilan jasmani dan kesehariannya juga menggenapkan sulitnya manusia berdekat dengannya. Wajahnya yang jelek terkesan sangar, pendek, bungkuk, hitam, fakir, kainnya yang usang, pakaiannya yang lusuh, kakinya yang pecah-pecah tak beralas, tak ada rumah untuk berteduh, tidur sembarangan berbantalkan tangan, berkasurkan pasir dan kerikil, tak ada perabotan, minum hanya dari kolam umum yang diciduk dengan tangkupan telapak. Namun jika Allah berkehendak menurunkan rahmat-Nya, tak satu makhluk pun bisa menghalangi. Julaibib berbinar menerima hidayah, dan dia selalu berada di saf terdepan dalam sholat maupun jihad. Meski hampir semua orang tetap memperlakukannya seolah dia tiada, tidak begitu dengan sang Rasul, sang rahmat bagi semesta alam. Julaibib yang tinggal di Sufah Masjid Nabawi, suatu hari ditegur oleh sang Nabi. "Wahai Julaibib," begitu lembut beliau memanggil, "tidakkah engkau menikah?" "Siapakah orangnya ya Rasulullah yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini?" kata Julaibib. Julaibib menjawab dengan tetap tersenyum, tak ada kesan menyesali diri atau menyalahkan takdir. Rasulullah juga tersenyum. Mungkin memang tak ada orang tua yang berkenan pada Julaibib. Tapi hari berikutnya ketika bertemu dengan Julaibib, Rasulullah menanyakan hal yang sama. "Wahai Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Dan Julaibib menjawab dengan jawaban yang sama. Dan di hari berikutnya, sang Nabi menggamit lengan Julaibib, kemudian membawanya ke salah satu rumah seorang pemimpin Ansor. "Aku ingin menikahkan putri kalian," kata Rasulullah pada si empunya rumah. "Betapa indahnya dan betapa berkahnya." Begitu jawab sang wali, mengira bahwa sang Nabi lah calon menantunya. "Oh, wahai Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram dari rumah kami. Tetapi bukan untukku, kupinang putri kalian untuk Julaibib," kata Rasulullah. "Julaibib?" nyaris terpekik ayah sang gadis. "Ya, untuk Julaibib," kata Rasulullah. "Ya Rasulullah," terdengar helaan napas berat, "saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini." Dengan Julaibib, istrinya berseru, "Bagaimana bisa Julaibib yang berwajah lecak, tak bernasab, tak berkabilah, tak berpangkat dan tak berharta? Demi Allah tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib. Padahal kita telah menolak berbagai lamaran." Perdebatan itu tak berlangsung lama. Sang putri dari balik tirai berkata anggun, "Siapakah yang meminta?" Sang ayah dan sang ibu pun menjelaskan, "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah lah yang meminta, maka tidak akan dia membawa kehancuran dan kerugian bagiku." Sang gadis salihah lalu membaca ayat ini. "Dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata." Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Dan sang Nabi dengan tertunduk berdoa untuk sang gadis salihah, "Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atas mereka dalam kelimpahan yang penuh berkah. Janganlah kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah." Sungguh kita belajar dari Julaibib untuk tak merutuki diri, untuk tak menyalahkan takdir, untuk menggenapkan pasrah dan taat pada Allah dan Rasul-Nya. Tak mudah,
menjadi orang seperti Julaibib, hidup dalam pilihan-pilihan yang sangat terbatas. Kita juga belajar lebih banyak dari gadis yang dipilihkan Rasulullah untuk Julaibib. Belajar agar cinta kita berhenti di titik ketaatan. Meloncati rasa suka dan tak suka. Karena kita tahu, mentaati Allah dalam hal yang tak kita suka adalah peluang bagi gelimang pahala. Karena kita tahu, seringkali ketidaksukaan kita hanyalah terjemah kecil ketidaktahuan. Ia adalah bagian dari kebodohan kita. Istri Julaibib mensujudkan cintanya di mihrab taat. Ketika taat, dia tak merisaukan kemampuannya. Memang pasti, ada batas-batas manusiawi yang terlalu tinggi untuk kita lampaui. Tapi, jika kita telah taat kepada Allah, jangan khawatirkan itu lagi. Dia Maha tahu batas-batas kemampuan diri kita. Ia takkan membebani kita melebihinya. Istri Julaibib telah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Maha tahu. Dan Rasulullah telah berdoa, alangkah agungnya urusan kita sebagai hamba memang taat kepada Allah. Lain tidak, jika kita bertakwa padanya, Allah akan bukakan jalan keluar dari masalah-masalah yang di luar kuasa kita. Urusan kita adalah taat kepada Allah. Lain tidak, maka sang gadis menyanggupi pernikahan yang nyaris tak pernah diimpikan gadis manapun. Juga tak pernah terbayang dalam angannya karena ia taat pada Allah dan Rasul. Tetapi, bagaimanapun ada keterbatasan daya dan upaya pada dirinya, ada tekanan-tekanan yang terlalu berat bagi seorang wanita. Dan agungnya, meski ketika taat ia tak mempertimbangkan kemampuannya, ia yakin Allah akan bukakan jalan keluar jika ia menabrak dinding karang kesulitan. Ia taat, ia bertindak tanpa gubris. Ia yakin bahwa pintu kebaikan akan selalu terbuka bagi sesiapa yang mentaatinya.